Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar topik baru. Eh, Topik yang kita bahas adalah tentang data warehouse. Tapi sebelum itu, ada materi penting sebelum kita belajar tentang data warehouse, yakni tentang konsep atau sebuah istilah yang saat ini cukup populer ya, namanya adalah eh, business intelligence. Bisnis intelijen atau BI gitu ya, bisa disingkat BI gitu ya, atau BI gitu ya, bisnis intelijen, intelijensi bisnis. Nah, eh, jadi kita akan belajar atau memahami BI itu apa, ya, bisnis intelijen itu apa, hubungannya apa dengan data warehouse, DWH gitu ya, biasanya kita singkat data warehouse, ya. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu sejarah BI, ya. BI sendiri, bisnis intelijen, sebenarnya secara makna seharusnya mudah difahami, yakni adalah proses penggabungan ya teknologi, data, analitik gitu ya, untuk mendukung pengambilan keputusan ya di perusahaan. Ya, sebenarnya sekarang tidak harus di perusahaan, tapi umumnya memang BI itu ditempatkan di perusahaan. Nah, jadi kita bisa bilang BI ini bisnis intelijen itu adalah support system ya, support system. Jadi sebuah sistem yang mensupport gitu ya, mendukung dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu banyak gitu ya. Dan BI itu saat ini merupakan eh, terminologi gitu ya, yang mendukung atau menjadi support system dalam pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan itu suatu yang krusial gitu ya. Misal suatu perusahaan tuh ingin fokus di eh, pasar apa gitu ya, di produk apa, di segmen apa dan sebagainya. Itu ya kita butuh intelijensi di sana di dalam bisnis sehingga keputusan atau strategi yang ingin diambil itu eh, bisa lebih baik. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong BI gitu ya, sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1970-an gitu ya. Dengan adanya sistem pendukung keputusan atau kita kenal dengan istilahnya DSS, Decision Support System ya, sistem pendukung keputusan ya, Decision Support System. Yang berkembang menjadi sistemnya lebih canggih sampai saat ini ya. Jadi ada istilah namanya data warehouse, kemudian ada BI modern bahkan sekarang. Ya, tapi poinnya pada tahun 1970-an kita sudah mengenal sebuah sistem pendukung keputusan ya, lebih dikenal dengan kata dengan istilah DSS, Decision Support System. Eh, Bentuk dari decision support system ini biasanya dalam bentuk laporan-laporan terstruktur ya, laporan bisa laporan ya laporan pada umumnya gitu ya. Jadi suatu perusahaan, suatu transaksi misal di retail gitu ya, perusahaan retail gitu ya, atau di apapun gitu ya, manufaktur, eh, pokoknya dalam domain bisnis gitu ya. Kan tentu ada laporan-laporan ya. Nah, itu laporan itu menjadi support system untuk pengambilan keputusan ya. Apakah kita akan memperbanyak stok atau mengurangi stok, produk apa yang mungkin kita kembangkan gitu ya. Dan sebagainya banyak hal gitu ya berdasarkan laporan-laporan terstruktur ini. Kemudian pada tahun 80-an eh, ada pengenalan namanya expert system gitu ya, sistem pintar gitu ya, sistem expert, sistem ahli gitu ya yang terintegrasi dengan Relational Database Management System RDBMS. Nah, itu kita sudah pernah bahas, jadi pemodelan data secara relasional gitu ya. Nah, sebenarnya relational database itu sudah setahu saya tahun 70 sudah ada mulai dikembangkan ya, mulai muncul gitu ya. Jadi ada expert system gitu ya, sebuah aplikasi yang mungkin eh, membantu gitu ya. Mungkin bisa jadi bentuknya adalah if else atau apa gitu ya, mungkin saat itu atau bagaimana ya. Jadi sebuah sistem yang canggih gitu ya, yang ahli gitu ya, untuk membantu pengambilan keputusan ya, yang terintegrasi dengan relational database ya, relational database. Nah, pada tahun 90-an ya muncul konsep yang namanya EIS ya, Executive Information System ya, sistem informasi eksekutif. Jadi eh, ini sebenarnya sama ya, decision support system tapi untuk eksekutif gitu ya.
untuk pengambil keputusan dan sebagainya gitu ya dalam bentuk dashboard ya. Tentu teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah dashboard. Misal kita eh, dashboard sebenarnya tidak harus web ya, tidak harus saat ini tidak harus web ya, ya tetapi umumnya menggunakan pendekatan web ya. Jadi misal kita ingin melihat secara cepat gitu ya sebenarnya apa sih yang terjadi di kesehatan perusahaan, misal oh ternyata penjualannya dari tahun ke tahun seperti ini ya, ternyata customernya dari tahun ke tahun oh ternyata naik turun dan sebagainya gitu ya, oh ternyata profitnya dan sebagainya gitu ya di masing-masing segmen ada yang kecil ada yang besar dan sebagainya. Nah, dashboard ini seperti itu ya, atau mungkin dalam bentuk scorecard gitu ya, card gitu ya, card gitu ya, jadi angka-angka gitu ya untuk memantau di indikator kinerja utama KPI. Jadi grafik-grafik di sini itu bentuknya uh, atau tujuannya adalah menjawab indikator-indikator ya perusahaan, misal yang gak bagus kesehatannya, misal revenue yang masuk itu per tahunnya misal naik 10% atau gimana gitu ya. Itu merupakan indikator-indikator. Jadi bukan asal-asalan. Nah, ini sebenarnya di tahun 90-an sudah muncul konsep seperti ini. Nah, pada tahun 2000-an muncul istilah namanya adalah data warehouse ya. Jadi sistem BI, Business Intelligence berbasis data warehouse ya. Nah, BI ini memanfaatkan data warehouse. Kita akan bahas lebih detail data warehouse itu apa. Tapi eh, secara singkat, data warehouse adalah gudang data. Gudang data itu artinya kita banyak punya sumber data, ya, punya sumber data. Ya, misal universitas, misal di TELU gitu ya, kita ngomong kampus kita gitu ya. Di TELU itu banyak sistem A, misal Igrasias, sistem publikasi, ada sistem Pengmas, ada sistem Sirama, ada sistem banyak banget ya, banyak banget. Ya, itu nanti kita akan melakukan integrasi data-data ini menjadi satu sumber data yang utuh. Nah, kita sudah punya data warehouse, DWH. Data warehouse. Jadi sebenarnya data warehouse itu ya relational database pada umumnya, tapi terintegrasi dari banyak sumber data ini dengan satu format yang lengkap gitu ya. Atau mungkin ada istilah namanya single source of truth gitu ya, ya. Jadi sebuah sumber data yang ini yang valid gitu ya, yang dapat dipercaya kayak gitu. Nah, muncul seperti itu. Dia juga memanfaatkan data mining gitu ya, penambangan data dari banyak data ini untuk pengambilan keputusan strategis. Kemudian pada tahun 2010-an gitu ya muncul istilah ya IoT gitu ya, Internet of Things. Internet of Things itu artinya banyak eh, thing gitu ya, thing objek-objek yang saling terhubung melalui internet ya. So kalau dulu yang terhubung internet hanya laptop gitu ya, hanya smartphone gitu ya. Kalau sekarang kulkas, lampu semuanya bisa terhubung dengan internet, media sosial dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong BI itu berkembang gitu ya. Yang mana sebenarnya basis dari BI itu ya decision support system tadi gitu ya. Jadi BI itu ya sistem pendukung keputusan gitu. Tapi di kelas kita ini, di kuliah kita ini kita akan belajar tentang BI berbasis data warehouse. Jadi data warehouse itu sebagai sumber data untuk pengambilan keputusan tadi yang saling terintegrasi. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Kalau lebih itu ya sedikit sejarah gitu. Nah, kalau kita ngomong BI, bisnis intelijen itu ada beberapa komponen ya. Mungkin ini umum gitu ya. Ada yang pertama adalah data warehouse gitu ya. Tadi kalau kita sempat menyimak, artinya intelijensi bisnis itu membutuhkan sumber data. Yang mana sumber datanya bukan cuma di satu tempat kayak gitu. Kalau cuma satu tempat ya kita nggak butuh data warehouse, ya udah database-nya aja gitu ya sebagai sumber gitu ya, sumber analitik dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kita punya banyak sumber nih, dan kita butuh satu sumber yang valid, yang utuh gitu, yang dapat dipercaya. Maka muncul konsep tadi namanya data warehouse. Jadi kalau kita ngomong BI, idealnya ada data warehouse ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong BI data warehouse itu secara role itu banyak gitu ya. Banyak role-nya gitu ya. Ada namanya BI analis. Seperti data analis ya, ada BI engineer. Engineer mungkin atau mungkin bisa disebut namanya data warehouse engineer gitu ya. Dan sebagainya atau data engineer ya. Nanti macam-macam gitu ya. Ada misal semacam BI analis dia pakai tools-tools lebih ke dashboard dan sebagainya ya. Banyak hal nanti di sini. Jadi sebuah hal yang luas gitu ya. Role-nya juga sebenarnya cukup
bermacam-macam. Apalagi kalau kita ngomong misal implementasi data mining di sini gitu ya, maka bisa jadi di atasnya ada level ada namanya data scientist dan sebagainya. Oke, kemudian kalau kita ngomong tentang data warehouse, kita juga bicara tentang BPM gitu ya, Business Performance Management. Jadi bagaimana ya manajemen dari performance gitu, performance bisnis tadi gitu ya, apakah sudah sesuai atau enggak gitu ya. Kemudian kita juga butuh namanya analitik ya, bisnis analitik. Jadi analitik di bisnis gitu ya. Jadi di bisnis analitik ini di BPM ini misal kita punya strategi dan sebagainya, tentu punya ada indikator-indikator gitu ya, indikator-indikator. Nah, kita gunakan data-data yang ada, kita simpan datanya sesuai dengan indikator-indikator tadi, kebutuhan tadi untuk mengukur gitu. Apakah performance tadi sudah sesuai atau enggak. Apakah ada insight, wawasan atau apa yang memang mampu mendorong agar indikator-indikator dari atau strategi dari perusahaan tadi bisa tercapai. Nah, kemudian kita manfaatkan bisnis analitik ini menggunakan data yang ada untuk menjawab indikator atau melihat analisis kinerja tadi, ya, yang umumnya disajikan dalam bentuk user interface dashboard itu mudahnya, ya. Jadi ini adalah komponen-komponen BI. Sebenarnya output dari BI itu adalah ya dashboard gitu ya, dashboard atau report gitu ya. Ya, tujuannya tadi decision support system ya untuk membantu pengambilan keputusan. Oke, kurang lebih seperti ini hubungan antara masing-masing komponen. Nah, kita akan membahas sekilas saja tentang data warehouse ya. Karena nanti akan ada segmen-segmen khusus atau video khusus data warehouse tuh gimana sih secara teknis ya mungkin. Tapi ini kita akan coba bahas sedikit tentang data warehouse ya di level non teknis gitu mungkin ya. Jadi cukup menjelaskan data warehouse itu apa. Secara makna ya, data warehouse itu adalah gudang data gitu ya, gudang data. Tadi saya sampaikan artinya ada suatu gudang gitu ya, gudang yang isinya banyak data gitu sih. Nah, di data warehouse ini eh, merupakan ya penyimpanan data terpusat ya, penyimpanan data terpusat untuk organisasi. Organisasi ini sebenarnya tidak harus perusahaan ya, bisa lembaga, universitas dan sebagainya sebenarnya. Jadi kalau kita punya banyak data nih, data A, data B, data C dan seterusnya ini yang saya sampaikan tadi contohnya ya. Nah, seterusnya tadi kita ingin membuat satu sistem, suatu sumber data yang terpusat, yang valid, yang dapat dipercaya gitu ya, kayak ini. Nah, bisa jadi A dan B itu suatu perusahaan yang mempunyai dua cabang yang berbeda secara operasional hampir mirip dan sebagainya, tetapi penyimpanan datanya berbeda gitu ya. Satunya misal pasti pakai Google Sheet, satunya pakai misal aplikasi dan sebagainya, secara format dan sebagainya. Kita perlu gabungkan ini semuanya ya, sehingga kalau kita mau data warehouse, idealnya memang adalah ada proses integrasi data dari berbagai sumber. Jadi data yang terpusat ini didapatkan dari integrasi dari banyak sumber data. Kalau cuma ada satu sumber data gitu ya, database A gitu ya, ya sebenarnya tidak harus membangun data warehouse, walaupun sebenarnya kita juga bisa karena pendekatannya beda gitu ya. Tapi biasanya kalau kita ngomong data warehouse itu artinya multi sources gitu ya, multi sources ya, banyak sumber data. Nah, kalau kita ngomong A, B, C, D tadi itu adalah aplikasi atau data untuk transaksi gitu ya, untuk transaksi. Ya, kayak kita penyimpanan gitu ya. Kita misal ke Alfamart dan sebagainya, kita melakukan pembelian produk X gitu ya pada tanggal sekian, jam sekian, harganya sekian, jumlahnya sekian dan sebagainya sebagainya gitu ya. Itu biasanya untuk transaksi. Nah, kalau kita ngomong data warehouse itu tujuannya bukan untuk transaksi tapi untuk analisis ya dan pelaporan. Jadi data-data yang dimasukkan di sini itu ya, data yang dimasukkan jadi satu di sini itu ke dalam database ini itu tujuannya untuk dianalisis ya, bukan untuk di ya dilakukan operasi-operasi CRUD gitu ya, CRUD, create, read, update, delete ya, mungkin di create ya, di inject gitu ya, tapi hanya sekali dan lebih banyak dibaca. Jadi ini lebih banyak di read. Kalau di sini aplikasi ini transaksi database ini biasanya lebih banyak write, menulis, terus di insert, insert, di update dan sebagainya. Nah, kalau ini lebih ke read, dibaca. Dan data warehouse adalah pondasi untuk sistem BI. Tadi kita bahas BI tadi adalah dari sebuah sistem membutuhkan sebuah data yang valid dan terpusat, satu sumber data yang utuh,
Nah, kita sebelumnya adalah data warehouse ya. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana sih bentuk data warehouse itu seperti database pada umumnya ya, database relational database gitu ya. Tapi dia punya ini gitu ya karakteristiknya, misal terintegrasi gitu ya dari banyak sumber data. Kemudian memang tujuannya untuk tadi analisis dan sebagainya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi secara umum beginilah konsep namanya data warehouse. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong data warehouse itu ada 4 karakteristik yang umum banget ya dijelaskan di berbagai tempat ya atau reference tuh ya. Yang pertama adalah subject oriented ya, fokus kepada subjeknya bukan prosesnya. Kalau kalau aplikasi biasanya lebih ke prosesnya, proses transaksi misal pembelian, pemesanan atau apa gitu ya. Lebih ke prosesnya. Tapi kalau subject oriented itu fokus kepada subjeknya gitu. Kita ingin fokusnya di mana ya, bukan di prosesnya. Integrated terintegrasi tadi ya, non time variant itu time series gitu ya. Kalau kita ngomong data warehouse ya datanya data historis gitu ya, setiap waktu gitu ya, misal dari tahun 2000 misalnya nih 23 nanti transaksi bulan ini sebagainya 2024 dan sebagainya gitu ya. Jadi historis, ada data historis, ada time-nya gitu ya. Dan non volatile, non volatile itu adalah ketika data masuk di dalam data warehouse. Ya, itu idealnya tidak boleh ada perubahan. Walaupun sebenarnya kita bisa ngerubah ya. Kita kalau kita sudah pernah belajar DDL, DML tuh, saya kira kita bisa ngerubah ya. Tapi sebenarnya ketika data itu masuk ke dalam data warehouse, ya sudah, datanya nggak diupdate, nggak ada apa-apain. Ya udah, tinggal dibaca aja, dianalisis kita aja. Ini namanya non volatile ya. Sekali data sudah diinjek ke sini, ya, maka sebenarnya tidak perlu ada operasi-operasi lain selain membaca. Nah, kalau kita bicara tentang pemrosesan gitu ya di data. Ada dua istilah yang teman-teman perlu paham, namanya adalah OLTP dan OLAP gitu ya. OLTP itu adalah Online Transaction Processing. OLAP itu namanya adalah atau kepanjangannya adalah Online Analytical Processing. Jadi secara nama mungkin teman-teman sudah bisa paham ya. Kalau OLTP itu lebih menangani transaksi, OLAP lebih menangani analitik gitu ya, analisis gitu ya. Nah, OLTP itu adalah sistem yang memproses transaksi data operasional. Ya, operasional itu bisa harian gitu ya, atau apapun ya, setiap transaksi gitu ya. Sistem penjualan, sistem inventaris, ya aplikasi-aplikasi pada umumnya. Tapi kalau di OLAP lebih kepada eh, apa tuh namanya analisis ya, analytical process, pemrosesan untuk melihat gitu ya sebenarnya apa yang terjadi gitu ya, summarization-nya gimana, kemudian apa sih yang bisa dipahami dari polanya dan sebagainya. Nah, hubungannya apa sih sama data warehouse ya? Kalau kita bicara tentang data warehouse ya, jadi data warehouse itu yang menghubungkan antara OLTP dan OLAP. Jadi kalau kita gambar tadi skema data warehouse, ini sumber data, banyak sumber data yang misalnya ini A, sistem B, sistem C, sistem D. Nah, kemudian dia diintegrasikan tadi ya ke dalam satu sumber data namanya adalah DWH ya. Di sini, nah ini adalah konsep namanya OLTP ya, transaction gitu ya. Jadi operasi-operasi harian tadi itu ya, transaction. Kemudian untuk masuk ke dalam data warehouse ada konsep lagi yang disebut namanya ETL. Nah, kita akan bahas nanti di sesi yang lain. ETL ya. Ini ETL, extract, transform, load. Extract datanya, ditransform bentuknya sesuai kebutuhan, di load ke dalam database ya, dalam data warehouse ini. Nah, baru di sini digunakan untuk analisis ya, olah. Ya, jadi seperti itu. Jadi data warehouse itu ya pendekatannya menggunakan OLAP gitu ya, Online Analytical Processing gitu ya. Tapi kalau sumber data lebih ke OLTP ya, transaksi pada pada umumnya. Nah, ini semoga bisa difahami gitu ya. Kita cukupkan pembahasan dari data warehouse ya. Nanti kita akan lebih bahas lebih detail, termasuk bagaimana sih implementasinya, bagaimana sih ngerancangnya dan sebagainya. Tapi yang teman-teman perlu pahami, data warehouse itu adalah sumber data dari BI tadi yang terintegrasi dari banyak sumber. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
Business Performance Management atau BPM ya. Jadi BPM ya, Business Performance Management adalah serangkaian proses, metodologi dan alat yang digunakan organisasi untuk memantau dan mengelola kinerja bisnis mereka. Jadi gini, jadi kalau kita kita mendapat sebuah case suatu perusahaan itu tentu kita atau perusahaan tadi harus memantau kinerja bisnis mereka gitu ya, apakah naik, apakah turun, apakah baik-baik, apakah nggak baik, dan sebagainya, apa yang harus diperluas dan sebagainya. Banyak hal gitu ya, banyak hal yang harus diperhatikan di sini. Nah, tentu ada proses yang bertujuan untuk memantau nih, memantau kinerjanya itu baik-baik saja atau enggak, misal dari sisi customernya. Ya, bagaimana customernya? Apakah naik terus atau turun? Atau jadi customer yang mungkin akan switch gitu ya, churn gitu ya ke produk yang lain. Apakah kenaikan dari setiap customer itu signifikan dan sebagainya dan sebagainya. Dari sisi yang lain, misal dari sisi eh, keuangan gitu ya, bagaimana uang masuk, uang keluar ya, berapa banyak revenue yang didapatkan, profit dan sebagainya kayak gitu. Dan seterusnya ya. Biasanya indikator-indikator ini itu dalam bentuk namanya KPI, Key Performance Indicator. Jadi, Key Performance Indicator itu merupakan sebuah indikator yang mendukung ya bagaimana proses bisnis di perusahaan tadi bekerja ya. Ketika indikator tadi tercapai, ya tentu sedang dalam kondisi bagus gitu ya dan sebagainya. Nah, kita akan nanti mungkin bahas lebih lanjut tentang KPI. Ya. Nah, kalau kita ngomong komponen utama dari BPM, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah pengukuran kinerja atau performance measurement ya, monitoring kinerja, analisis kinerja, pengelolaan strategi. Ya, kita coba bahas kilas. Jadi kalau kita bicara tentang BPM ya, tadi yang sampaikan, BPM tadi mengukur kinerja bisnis melalui KPI ya, melalui KPI, Key Performance Indicator, yang merupakan metrik kuantitatif ya, metrik gitu ya, eh, kuantitatif ya, kuantitatif, ada kualitatif kuantitatif ya, yang digunakan untuk menilai perusahaan tadi seberapa baik atau tidak dalam mencapai tujuan ditetapkan. Jadi misal suatu perusahaan PTX gitu ya ingin mempunyai tujuan gitu ya, objektif ya, tentu untuk mencapai objektif ini ada indikator-indikator gitu ya, dan BPM ini bertujuan untuk mengelola dan melihat gitu ya, mengukur kinerja dari indikator ini apakah bagus atau enggak. Ketika tercapai semua tentu ya akan bagus gitu ya, tercapai gitu. Kalau enggak berarti ya turun dan sebagainya. Nah, untuk melihat tadi ya tentu kita butuhkan KPI-KPI tadi ini, contohnya misal penjualan per bulan gitu ya. Ya ini kuantitatif bisa diukur gitu ya. Misal dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan ternyata ada kenaikan nih misal 5% dan sebagainya. Ya, waktu respon layanan pelanggan misalnya ada komplain gitu ya, apa yang lain, tingkat churn pelanggan, kemungkinan pelanggan tadi pindah atau enggak dan sebagainya, ternyata dari waktu ke waktu perpindahannya cukup cukup signifikan, polanya tetap naik dan sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi gitu ya, artinya mereka nggak puas di produk ini. Nah, itu hal-hal yang perlu dilihat ya tentang pengukuran kinerja. Ini beberapa contoh saja. Kemudian eh, hal yang bagus yang perlu dilakukan atau bisa dilakukan adalah ada pemantauan secara nyata atau real time. Sebenarnya tidak harus ya, tergantung kebutuhan ya. Jadi tetapi dengan pendekatan real time ini, manajer gitu ya atau yang punya kepentingan eksekutif gitu ya dapat melacak kinerja secara langsung gitu ya. Misal kayak ada dashboard tadi gitu ya, secara live ada kenaikan atau penurunan pembelian dan sebagainya. Walaupun sebenarnya tergantung kebutuhan, apakah memang setiap waktu, setiap saat itu real time itu harus dilihat seperti harus 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 live gitu ya. Mungkin kayak saham kayak gitu itu mungkin mungkin oke lah, tapi kalau secara misal performance perusahaan apakah seperlunya sepenting itu misal harus dinyatakan dalam waktu nyata. Nah, ini yang perlu sambil nanti dilihat kebutuhannya. Nah, dalam BPM ini biasanya bentuk yang mudah disajikan dalam bentuk dashboard gitu ya, menyajikan kinerja dalam bentuk grafik, chart dan sebagainya ya, yang mudah untuk memahami apa yang terjadi. Tetapi
grafik-grafik ini yang dibikin ini tentu bukan sekedar hanya grafik, tapi grafik ini memperlihatkan gitu ya seberapa tepat akurat KPI tadi bisa dicapai untuk melihat kinerja dari perusahaan. Oke ya, kurang seperti itu. Nah, setelah KPI dipantau, ya perlu melibatkan analis gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kinerja bisnis perusahaan tuh berada di posisi tertentu ya. Sebenarnya misal nih terjadi misal dari waktu ke waktu ada penurunan pembelian produk X gitu ya. Misal seperti ini. Kalau grafik ya, sumbu X ini sumbu Y gitu ya. Oh, dari waktu ke waktu gitu ya, misal per bulan gitu ya. Seterusnya gitu ya, ini totalnya, total produk sepatu itu terjadi penurunan gitu. Nah, sebenarnya terjadi atau di mana aja sih sebenarnya terjadinya? Apakah semua produk sepatu seperti itu dan sebagainya? Maka kita bisa melakukan drill down gitu ya. Lebih dalam lagi sebenarnya di setiap oke, di setiap daerah gitu ya. Misal kita di sini punya map gitu ya Indonesia gitu ya. Oke, sorry gambarnya mungkin. Nah, saat ini gambar Indonesia gitu ya. Oke, ya, di Pulau Jawa, Sumatera dan sebagainya. Kalimantan, dan seterusnya ya. Jadi misal di titik-titik ini, kalau kita lihat sebenarnya kalau lebih detail itu penjualan itu semacam di daerah-daerah misal di Jawa Timur kecil gitu ya, atau misal di Kalimantan dan sebagainya. Ini kita bisa buka lagi di store yang mana dan sebagainya, di drill down atau di roll up gitu. Jadi memahami sebenarnya bagaimana sih atau apa aja sih yang hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Karena kalau kita lihat secara umum mungkin akan agak susah gitu. Ini misal contoh, jika penjualan menurun gitu, ya, contohnya seperti ini persis ya, analis kinerja dapat mengganti data penjualan per wilayah atau per segmen pelanggan atau yang apa gitu ya. Ya untuk melihat sebenarnya area mana atau apa sih yang bikin itu bermasalah gitu. Ya satu persatu dipahami. Oke, nah itu adalah analisis kinerja. Nah kemudian ya tentu kalau kita bicara tentang BPM tadi ya mengaitkan dengan kinerja operasional tadi dengan tujuan strategis jangka panjang. Jadi perusahaan itu pasti punya strategis gitu ya di di perusahaan tadi dalam jangka yang mungkin pendek, sedang atau panjang gitu ya. Dan pelacakan kinerja tadi itu bisa membantu dalam melihat sebenarnya posisi saat ini seperti apa. Nah, ini misal ada contoh kasus yang menggunakan atau contoh alat menggunakan balance scorecard yaitu card yang berdasarkan beberapa perspektif ya, perspektif customer, perspektif finansial, perspektif growth dan sebagainya. Jadi melihat oh misal dari sisi customer itu seperti apa sih customer kenaikan, penurunan dan sebagainya ya. Misal di perusahaan tuh punya strategi eh, apa namanya punya strategi untuk menaikkan customer dari tahun ke tahun sebanyak 5% atau 10% dan sebagainya. Nah, itu nanti dengan bisnis performance management itu akan melihat seberapa jauh itu tercapai atau tidak tercapai. Oke, itu ya. Kemudian tadi komponen dari bisnis intelijen ada yang disebut namanya bisnis analytics ya, bisnis analitik ya. Nah, kalau kita ngomong bisnis analitik, eh, secara makna adalah proses sistematis untuk menganalisa data bisnis ya. Analisis data bisnis guna untuk mendapatkan ya tadi wawasan, pola, apapun ya, insight dan sebagainya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, poinnya seperti itu. Jadi, kalau kita sudah punya tujuan, strategi, kemudian ada KPI, apakah tercapai atau enggak, tentu kita perlu datanya dalam data warehouse tadi. Selanjutnya, bagaimana data tadi di dalam data warehouse bisa dimanfaatkan untuk memahami gitu ya pola-pola wawasan gitu ya untuk tadi misal di kasus sebelumnya tadi ya ada penjualan yang turun dan sebenarnya kita baca kita drill down dan sebagainya. Nah, menggunakan pendekatan tadi ada analitik tadi di sana ya, ada namanya deskriptif, ada prediktif, ada preskriptif. Deskriptif itu adalah analisis data masa lalunya itu apa sih yang terjadi ya, ya misal 1 bulan yang lalu itu apa sih yang terjadi di penjualan ini gitu, naik turun atau apa dan sebagainya, kalaupun turun di daerah mana aja, kalaupun turun mereknya di merek sepatu apa aja dan sebagainya ya. Deskriptif analitik jadi data masa lalu. Kemudian yang kedua ada prediktif ya, atau mungkin deskriptif itu di beberapa referensi ada
ada setelah deskriptif ada diagnostik ya. Diagnostik ya. Kalau deskriptif itu lebih ke describe aja ya seperti apa. Tapi kalau diagnostik, kalau deskriptif itu biasanya what gitu ya. Apa sih yang terjadi? Oh, ada penurunan, kenaikan dan sebagainya. Kalau diagnostik itu lebih kepada why. Kenapa sih itu turun? Kenapa sih naik dan sebagainya? Ya, bisa dipahami dari data yang ada. Kemudian selanjutnya ada prediktif. Prediktif itu memprediksi ya tren atau masa depan. Ya, jadi datanya tetap sama menggunakan data historis, tapi dia bisa memahami kira-kira ke depannya seperti apa. Oh, kemungkinan besar di bulan-bulan yang akan datang, walaupun di bulan ini cukup rendah penjualan, tapi bisa jadi kemungkinan akan naik terus nih transaksinya ya di di, di bidang apa tadi sepatu gitu ya, di kasus sepatu tadi ya. Padahal ini belum belum ada nih, misal 2025, 2026, nah seterusnya ya, belum terjadi saat ini ya. Tapi dengan pendekatan prediktif itu bisa memprediksi tren. Kemudian yang terakhir adalah preskriptif. Preskriptif itu bukan cuma memprediksi tapi memberikan rekomendasi ya. Oh, misal dari tren ini wilayah-wilayah yang cukup potensial untuk dikembangkan, diperbanyak adalah daerah ini gitu ya. Produk sepatu yang cukup baik adalah ini. Memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu artinya hal-hal yang bisa dikerjakan ya, yang kemungkinan besar itu akan membantu dalam proses bisnis ya. Jadi preskriptif ini eh, ya, dia memberikan rekomendasi tadi ya, Teh, ya. Artinya rekomendasi itu bisa lebih dari satu ya. Ada banyak hal yang mungkin bisa dilakukan ya. Mungkin ini yang terbaik ya, atau enggak gitu, ya. Nah, ini mungkin akan ada beberapa contoh gitu ya, yang sebenarnya kita sudah bahas tadi. Misal di deskriptif analitik tadi, dia akan menjelaskan apa yang terjadi. Ya, misal pada penjualan toko online ya. Jadi sebuah toko menggunakan deskriptif analitik, describe gitu ya, menjelaskan eh untuk melihat laporan penjualan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi data yang dilihat adalah dari jumlah transaksi gitu ya. Per hari berapa jumlah transaksinya. Produk apa yang terlaris, wilayah apa yang tertinggi. Jadi apa gitu ya. Jadi what happened gitu ya. What happened. Eh, apa yang terjadi ya dalam artian masa lalu ini ya, what happened gitu ya, past tense gitu ya. Apa yang terjadi ya. Ya, apa yang terjadi di bulan lalu ya, atau produk apa yang paling laris, wilayah paling tinggi dan sebagainya ya. Kalau kenapa itu biasanya menggunakan diagnostik yang tadi kita bahas ya. Walaupun sebenarnya di beberapa referensi hanya mengatakan tiga, diagnostik itu masuk di deskriptif ini tadi ya. Tapi ada yang memang referensi yang menyatakan dia terpisah. Oke, hasilnya bagaimana? Oh, misal ternyata produk elektronik itu ada peningkatan dalam 3 bulan terakhir ada 20%. Jadi memahami gitu ya, apa yang terjadi. Oh, ternyata puncaknya di bulan November karena ada diskon besar. Nah, ini ya semuanya sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Ya, artinya kita lebih ingin memahami sebenarnya data tadi itu eh, gimana gitu ya, dan apa yang bisa diberikan kepada bisnis. Ya, wawasan apa sih atau wawasan yang bagaimana ya yang bisa membantu. Oke, itu deskriptif analitik ya. Selanjutnya adalah prediktif ya. Prediktif tadi adalah memprediksi yang kemungkinan terjadi. Dengan menggunakan pola-pola historis ya, tetap menggunakan data yang sama seperti deskriptif ya, tetapi kita membuat model yang bisa memprediksi masa depan. Jadi kalau misalnya kita punya data di sini gitu ya, ini data gitu ya, entah data apapun, misal dari waktu ke waktu ya, 2023, 2022, 2021 sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang deskriptif itu ya artinya ini aja gitu ya. Apa sih yang terjadi di sini? Tapi kalau prediktif ya ini kedepannya seperti apa gitu ya. Apa yang terjadi gitu ya. 24, 25 dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang preskriptif ya tentu sampai memberikan rekomendasi. Ini contoh lain di eh sorry, di contoh lain, contoh gitu ya di prediktif analitik ya memprediksi permintaan produk gitu ya. Produk bulan depan itu seperti apa atau musim depan gimana gitu ya. Berdasarkan data-data penjualan historis di bulan sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya, di bulan yang sama dan sebagainya. Cuacanya, tren ekonomi dan sebagainya. Banyak variabel sebenarnya yang bisa memahami
atau membantu dalam pemodelan ini. Nah, ini ya dia bisa memprediksi sampai di angka 15% di bulan Desember. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir ada namanya preskriptif ya. Preskriptif itu rekomendasi. Rekomendasi apa yang harus dilakukan ya, untuk mendapatkan hasil terbaik. Ini contoh misal perusahaan logistik menggunakan preskriptif untuk mengoptimalkan jalur pengiriman. Jadi misal ini di banyak titik ya, entah titik ini bisa poolnya gitu ya, atau misal bisa kota dan sebagainya gitu ya. Ini jalur ya pada umumnya gitu ya. Ya, ini bisa gini ya. Pokoknya jalur gitu ya, bisa gini, ini bisa gini ya. Graf dalam bentuk graf ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, ini misal tujuan awal, ini akhir ya. Nah, ini ya gimana gitu ya memberikan rute terbaik gitu ya. Misal kita berada di sini di saat itu gitu ya atau di waktu tertentu itu yang baik saya lihat mana? Oh, ternyata lewat sini, lewat di sini, lewat sini. Ya walaupun bisa jadi ini mungkin lebih lama daripada langsung ke bawah, tapi ternyata ini menurut data historis ini malah bisa jadi lebih lama atau bisa jadi ada potensi kecelakaan karena melewati gunung dan sebagainya, membelah jalan sebagainya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu namanya preskriptif. Jadi memberikan rekomendasi. Nah, kalau diringkas akan seperti ini. Jadi kalau bicara tentang deskriptif itu ya menjelaskan tentang masa lalu gitu ya. Artinya apa yang sudah terjadi. Kalau prediktif itu memprediksi apa yang mungkin terjadi masa depan. Walaupun menggunakan data yang sama ya. Artinya kita punya data, tetapi data tadi digunakan untuk pemodelan data. Data misal clustering, regresi, dan sebagainya. Oke, kalau preskriptif memberikan rekomendasi. Ya, pertanyaan umum apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan. Ya, metode ya, misal di sini analisis historis ini bisa menggunakan statistik atau OLAP gitu ya, sudah kita bahas sebelumnya dan sebagainya. Kalau di prediktif, preskriptif ya menggunakan model-model prediktif ya, algoritma machine learning dan sebagainya. Ya, di preskriptif menggunakan optimasi dan sebagainya. Oke, dan seterusnya ya. Jadi banyak perbedaan, tetapi teman-teman perlu pahamin analitik di sini itu analitik seperti apa ya. Jadi secara umum tadi deskriptif, deskriptif juga di beberapa referensi dibagi ya. Jadi dipisah antara apa yang terjadi dengan ini gitu ya. Kenapa ini terjadi tadi ya, diagnostik tadi. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Ini adalah pengantar awal tentang BI, data warehouse, dan komponen-komponen yang lain. Ya, harapannya bisa memahami bahwa sebegitu penting perusahaan, lembaga, organisasi menerapkan bisnis intelijen untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.